Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kami kesehatan atau kesempatan sehingga video ini bisa selesai. Kemudian salat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem operasional perbankan syariah, di mana pokok bahasannya yang pertama adalah akad menghimpun dana dan menyalurkan dana. Yang kedua, instrumen penghimpunan dana syariah. Yang ketiga, produk jasa perbankan syariah. Penghimpunan dana ada beberapa akad. Yang pertama adalah akad wakalah, di mana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakilkan dirinya melakukan sesuatu. Jadi contoh dari wakalah, contoh sederhananya pada wesel pos. Jadi proses pada wesel pos tersebut, al-muwakil memberikan uang tunai secara langsung kepada al-wakil, kemudian al-wakil memberikan uang tunai yang diberikan tersebut secara langsung kepada nasabah. Nah, yang kedua adalah hiwalah. Hiwalah itu adalah pengalihan utang. Misalkan si A memberikan utang kepada si B, kemudian si B belum mampu membayar utang yang diberikan oleh si A tersebut dengan waktu yang telah disepakati. Maka dalam hal ini si B mengalihkan utangnya kepada si C untuk membayarkan kepada si A. Hiwala ini didasarkan atas dasar tolong-menolong. Kemudian akad yang ketiga adalah sarf atau pertukaran mata uang, di mana hal ini terjadi apabila misalkan saya ingin membeli suatu produk barang di negara tetangga, misalkan Malaysia. Untuk mendapatkan barang tersebut, saya harus menukarkan uang rupiah dengan uang ringgit. Maka setelah pertukaran tersebut, saya akan mendapatkan barang yang saya beli di negara Malaysia. Yang keempat adalah qard. Jadi qard adalah pinjaman dana tanpa imbalan, di mana si peminjam akan mengembalikan pinjaman dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati bersama. Contohnya, saya meminjam uang kepada si A misalkan. Untuk mengembalikan uang tersebut, maka kami sudah membuat kesepakatan jumlah yang harus dikembalikan dan jangka waktu yang telah disepakati untuk dikembalikan pinjaman tersebut. Yang kelima adalah kafalah. Jadi kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh seorang kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban dari pihak kedua. Contoh dari kafalah adalah ketika ada seseorang yang menjamin untuk membayar hutang dari pihak kedua. Misalkan si B berhutang kepada si A, kemudian si B ini belum mampu membayar hutangnya kepada si A. Untuk membayar hutang si B, maka si C memberikan jaminan untuk membayar hutang si B kepada si A. Yang keenam adalah ron. Ron adalah menahan salah satu harta milik peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Jadi, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Di dalam perbankan, dia itu seperti gadai, di mana nasabah harus mempunyai jaminan atas uang yang diterimanya di bank pada waktu tertentu. Beralih kepada pokok bahasan yang kedua, yaitu instrumen penghimpunan dana bank syariah. Yang pertama, giro syariah adalah salah satu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui media cek atau bilet giro. Yang kedua, deposito syariah merupakan bentuk investasi
berjangka yang dijalankan sesuai dengan akad mudharabah. Jangka yang dimaksud tersebut bisa bulanan, bisa 1, 3, 6, atau 12 bulan. Atau bisa juga mengambil jangka harian, yaitu 7, 14, dan 21 hari. Kemudian yang ketiga, tabungan syariah, yaitu layanan penyimpanan uang yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah, baik bank syariah atau bank konvensional, untuk menyimpan uangnya di bank. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu produk jasa perbankan syariah. Yang pertama, transfer, yaitu memindahkan sejumlah dana. Yang kedua, inkaso, pemindahan aset berupa wesel, biliet giro, cek, money order, dan kwitansi. Yang ketiga adalah clearing transfer, yaitu transfer aset berupa sejumlah uang dengan nilai besar. Yang keempat, sistem Bank Indonesia atau BI RTGS, transfer dana elektronik antara bank dalam mata uang rupiah. Nah, di sini instruksinya adalah mencari perbedaan antara keempat produk jasa perbankan tersebut. Jadi perbedaan sederhana di dalam keempat produk jasa perbankan yang saya sebutkan tadi adalah berdasarkan pada waktunya. Jadi pada waktu pemindahan tersebut ada bermacam-macam tenggang waktu yang dipakai untuk memindahkan dana tersebut. Kita lihat dari transfer ya. Transfer untuk waktu pemindahannya bisa dengan waktu sekitar 4 jam pada umumnya. Kemudian untuk inkaso, pemindahannya bisa berjangka 2-3 hari. Yang ketiga, clearing. Clearing itu bisa berjangka pada prosesnya bisa berjangka dengan waktu 3 minggu atau 1 bulan. Jadi BIRTGS itu memakan waktu kurang lebih 4 jam di dalam pemindahannya. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya juga sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Kemudian jika ada kelebihan dari video ini, maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Ainul Yakin Yusuf mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.